Jadi nanti kita di sini itu akan menentukan persamaan laju reaksi, di mana persamaan laju reaksi ini nantinya akan menggambarkan hubungan secara kuantitatif. Jadi kuantitatif itu ada angkanya lah ya, antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Ya, jadi di sini di persamaan laju reaksi nanti yang akan digunakan adalah persamaan reaktan. Konsentrasi dari reaktan atau preaksi ya. Nah, misalnya kita punya reaksi ini. A ditambah B menjadi C ditambah D dengan koefisien masing-masing. Nah, kalau kemarin kan laju itu sebanding dengan koefisien. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau ditanyakan persamaan laju reaksinya, maka kita pakai ini. Ya, V sama dengan, V itu laju reaksi ya, V kecil, K dikali konsentrasi A, ini kurung siku itu konsentrasi ya. Konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Ya. Nah, ini adalah persamaan laju reaksi secara umum. Karena di sini reaktannya adalah A dan B, maka konsentrasi yang dipakai adalah A, B gitu ya. Nah, di sini tidak berlaku lagi koefisien M dan N gitu ya. Nah, terus kita lihat keterangannya. V itu adalah laju reaksi, nanti satuannya molar per sekon seperti biasa. Nah, di sini muncul K. K itu apa, Bu? K itu adalah tetapan ya atau konstanta laju reaksi. Lalu konsentrasi A, konsentrasi B itu adalah konsentrasi masing-masing reaktan A dan B. Kemudian X itu adalah orde. Nah, ya, nih muncul yang baru nih. Bukan ordo ya. Kalau di matematik mungkin ordo. Nah, kalau di kimia itu orde, ya. X itu adalah orde reaksi terhadap A, Y itu adalah orde reaksi terhadap zat B. Nah, jadi ini pangkat di sini adalah masing-masing orde pada terhadap masing-masing reaktan gitu ya. Nah, kalau ditambahin X tambah Y itu adalah orde total, seperti itu ya. Nah, terus orde itu apa sih sebetulnya, Bu? Jadi orde itu adalah ini ya, di situ kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju. Jadi kalau misalnya konsentrasi A dinaikkan 2 kali, gimana lajunya? Konsentrasi B dinaikkan atau B-nya tetap, gimana lajunya? Nah, kita pakainya nanti orde namanya, ya. Nah, ini orde reaksi disebutnya, gitu ya. Nah, orde itu bilangan bulat atau ya bilangan bulat ya. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 lah untuk di SMA ini mah di. Jadi ini adalah orde yang dikenalkan di SMA, ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Jadi 3 aja dulu ya, sebelum ada orde 3 ya. Kalau orde total itu ada orde 3. Nah, orde 0 tuh gimana? Jadi orde 0 kalau dibuatkan grafik ya, atau masing-masing orde dibuatkan grafik tuh seperti ini. Misalnya orde 0. Di sini ada grafik konsentrasi reaktan, ya ini yang sumbu X-nya adalah konsentrasi reaktan atau preaksi terhadap laju. Nah, ini laju ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini orde 0 itu si grafiknya itu lurus. Nah, kalau lurus gimana coba di matematik? Ada yang tahu? Kalau lurus artinya apa? Hah? Sama. Tetap jadi sama. Tetap. Gitu Iya, betul ya. Tetap ya. Tetap atau konstan ya. Nah, jadi kalau orde 0 itu kalau konsentrasi dinaikkan berapa kali pun, misalnya di sini awalnya kita konsentrasinya 1 molar. Dinaikkan jadi 2 molar misalnya. Kan tetap ya? Dia tetap si lajunya di sini. 1 molar di sini. Terus kalau dinaikkan 6 molar misalnya ya, di sini misal. Nah, si lajunya itu tetap. Nah, artinya kalau orde 0 itu laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi. Gitu. Jadi mau berapa kali pun konsentrasinya dinaikkan atau diturunkan karena dia ordenya orde 0, maka nggak akan ngaruh gitu ya. Nah, itu orde 0. Nah, kan awal mulanya persamaan lajunya gini kan, sebentar ya, misalnya V sama dengan K dikali konsentrasi A. Nah, karena orde 0 berarti kan pangkat 0 dia ya. Oke. Siapa yang ingat kalau sesuatu yang dipangkatkan 0 itu berapa angkanya? 1 ya. Nah, berarti karena 1 berarti nanti laju reaksi itu akan sama dengan konstanta laju reaksinya. Itu untuk orde 0 ya, makanya dia itu konstan kalau orde 0. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kalau orde 1. Nah, orde 1 itu grafiknya kayak gini ya, linear ya.
Linear kan kalau di matematik ya. Nah, maka kalau order 1 itu sebanding, jadi berbanding lurus. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi. Jadi kalau dinaikkan misalnya asalnya 1 molar lalu dinaikkan 2 molar, dia itu sebanding. Asalnya misalnya 1, si lajunya dia jadi 2, sebanding gitu 2 kalinya seperti itu ya. Nih, jika konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi pun akan naik 2 kali lebih cepat dari semula gitu ya. Jadi sebanding kalau order 1. Nah, persamaan lajunya kayak gini. Jadi V sama dengan K dikali konsentrasi A. Pangkat 1 ya sebetulnya ya, tapi karena kalau pangkat 1 di sini itu jarang ditulis ya. Jadi konsentrasi A aja ya. Itu order 1. Lalu yang terakhir order 2. Kalau order 2 itu grafiknya itu ya kayak parabola gitu ya, ada lengkungnya gitu. Nah, kalau ini mah kenaikannya itu sebanding dengan pangkatnya. Misalnya dinaikkan 2 kali, berarti nanti pangkat 2-nya. Misalnya awalnya lajunya itu 1, dinaikkan 2 kali, berarti nanti jadi pangkat berapa, kayak gitu ya. Nah, ini misalnya dinaikkan 2 kali, maka nanti 4 kali lipat lebih cepat dari yang semula, seperti itu ya. Lalu persamaan lajunya nanti berarti ini jadi pangkat 2 di sininya ya. Atau boleh juga pangkat 1 dengan pangkat 1. Bisa kayak gitu juga. Karena kan kalau ditambahkan itu jadi 2 gitu ya. Tergantung lah di soalnya kayak gimana. Oke? Itu adalah orde. Nah, sekarang gimana sih Bu cara perhitungannya? Gitu ya, aplikasinya dalam perhitungan gimana? Ini contoh soalnya. Reaksi gas bromin dengan nitrogen oksida sesuai dengan persamaan reaksi ini ya. Jadi ini persamaan reaksinya NO tambah Br menjadi NO ya, ini harusnya Br2 ya. Br2. Oke, menjadi 2 NOBr. Nah, berdasarkan hasil percobaannya, berarti kan ini hasil percobaannya. Jadi gini, hasil percobaan itu, misalnya percobaan 1, ketika konsentrasi NO-nya 0,1 molar, Br2-nya 0,05 molar, lajunya adalah 6 gitu ya, 6 molar per sekund. Nah, terus nomor 2, yang percobaan berikutnya, konsentrasi NO-nya tetap nih 0,1, sementara Br-nya jadi 0,1, berarti Br-nya gimana nih? Dinaikkan ya? Ini mau udah kelihatan. Ya nggak? BR-nya asalnya 0,05, percobaan 1, percobaan 2 tuh jadi 0,1. BR-nya dinaikkan berapa kali berarti? 0,5. 2 kalinya ya. Oke, kalau dinaikkan 2 kalinya, tadi gimana? Lajunya ternyata naiknya 2 kali lipat. Kira-kira orde berapa? Ini mau udah ketahuan nih. Orde berapa Orde kira-kira? 2, Bu. Orde 2 apa orde 1? Orde 1, Bu. Orde 1, karena kan sebanding ya. Kan NO-nya tetap, BR-nya dinaikkan 2 kali, ternyata lajunya 2 kali lipatnya juga gitu kan ya. Nah, maka dia itu ini kayaknya orde 1. Kita tebak-tebak aja dulu ya. Oke. Nah, gitu ya maksudnya ya. Nah, gimana sih Bu cara ngitungnya? Oke, silahkan perhatikan ya secara perhitungan. Yang A ditanyain orde reaksi terhadap NO. Yang B orde reaksi terhadap BR. Jadi biasanya pertanyaannya orde dulu sebelum persamaan laju tuh ya. Oke, Ibu tulis dulu di sini ya yang A. Yang A itu adalah orde terhadap apa itu NO ya. Nah, persamaan laju reaksi itu kan kayak gini ya. V sama dengan K untuk reaksi ini konsentrasi NO pangkat X gitu ya. Terus BR2 pangkat Y. Nah, tugas kita yang pertama adalah mencari X dan Y-nya dulu berapa ya, alias ordenya berapa ya. Oke, berarti kalau orde terhadap NO itu kita nyari X. Ya, berapa X-nya? Ini kan ya, ini X, ini pangkat Y gitu. Oke, perhatikan ya. Untuk mencari NO, silahkan kalian lihat ya atau cari konsentrasi BR2 yang sama. Mau percobaan berapa? Silakan. Kan konsentrasi BR2 yang sama itu kan ada nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 ya. Nah, sebetulnya mah bebas mau yang mana. Kita 1 dan 3 aja ya. Yang ini angkanya enak nih, 6 sama 2, 4 ya. Oke. Berarti kan Bu, percobaan 1 dan 3. Nah, caranya gini. Kita bandingkan laju reaksi ke-1 dibandingkan dengan laju reaksi ke-3. Gitu kan ya, sama dengan
Sesuai dengan ini aja, apa persamaan laju. Berarti nanti laju reaksi satu itu kan K dikali konsentrasi NO yang pertama pangkat X dikali konsentrasi Br2 yang pertama pangkat Y. Dibandingkan dengan K dikali konsentrasi NO yang ketiga pangkat X dikali Br2 yang ketiga pangkat Y. Sekarang masukkan angkanya nih. Laju 1 dan laju 3 itu kan 6 sama 24. Ya. Nah, berarti ini 6 dibagi 24. Untuk K itu biasanya sama di semua percobaan. Ya, K itu. Maka ini bisa dicoret ya K-nya. Oke. Nah, selanjutnya masukkan angkanya NO yang pertama itu kan 0,1 ya. 0,1. Nah, boleh nggak sih? Ini kan sama-sama pangkat X. Ibu gabungin boleh ya? Boleh, Bu. Boleh ya, kalau di matematika kan gitu. Jadi gini kan, pangkat X. Nah, gitu ya. Terus yang Y juga sama, 0,05 dibagi 0,05. 1 dan 3 ya, pangkat Y. Oke, 0,05 bagi 0,05 itu 1 ya? Iya. Nah, berarti udah, ini mah 1, abaikan. Berarti kalian tinggal yang pangkat X. 6/24-nya berapa? 1/4, Bu. Ya, 1/4 ya. Nah, 1/4 sama dengan, ini teh kan setengah ya. 1/2. 1/2 pangkat X. Gitu, betul? Iya. Nah, coba sekarang berapa X-nya? 2, Bu. Nah, X-nya adalah 2. Maka lajunya untuk NO adalah 2. Bisa dipahami? Paham. Ya, udah ya. Itu baru 1. Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu ditanyakan orde terhadap BR2. Nah, terhadap BR2 itu berarti siapa? Y ya? Y kan? Pangkat Y ya. Maka kamu cari konsentrasi NO yang sama. Mau yang mana? Halo? Mau yang mana? NO yang sama? 1 dan 2, Bu. Boleh. 1 1, dan 2. 2 ya. Ya, 1 dan 2. Nah, sekarang Ibu mau pakai cara langsung. Kalau yang tadi yang A itu kan agak panjang ya. Nah, sekarang Ibu mau pakai cara langsung. Coba perhatikan. 1 dan 2, Bu. Oke, 1 dan 2 silahkan perhatikan. Berarti ini kan NO-nya kan sama ya. Iya. Terus BR2-nya kalau kalian perhatikan 0,05 ke 0,1 itu berapa kali? Terus 2. ya 2 kali ya. Berarti Ibu kayak gini. Ini tulis dulu lah 2 kalinya. 6 ke 12 itu berapa kalinya? 2. 2, Ibu. Nah, berarti gini. 1. Betul. Berarti nanti 2 pangkat Y sama dengan 2. Bu, yang mana? 2 yang pertama itu yang ini. Ya, karena pangkat Y. Nah, gitu ya. 2 pangkat Y sama dengan 2, sama dengan si lajunya. Berarti berapa Y-nya? 1. 1. 1. Ya udah selesai gitu. Sok, terserah mau yang mana nih? Yang A atau B? Yang mau dipakai nanti. Yang B, Bu. Yang B. Lebih pendek ya. Kalian pasti pilihnya yang lebih pendek ya. Ya kalau di PG mah boleh cara cepet aja kayak gini ya. Oke, bisa dipahami nih yang A sama B caranya? Bisa, Bu. Ya. Oh, paham, Bu. Sebetulnya yang B juga sebetulnya dari sini dari yang A sebetulnya mah gitu ya. Jadi ini sebetulnya kenapa Bu itu kenapa bisa cepat gitu? Sebetulnya mah awal mulanya dari yang A gitu. Nah, cara singkatnya yang B ini gitu ya. Apa ujung-ujungnya tuh akan seperti ini gitu ya. Oke, itu yang B, jawaban yang B. Sekarang kalau ditanya persamaan laju reaksinya jadi gimana? Ibu singkat ya, persamaan laju reaksinya. Jadi gimana coba? Dimasukin X sama Y-nya. Betul, dimasukkan aja Bu X-Y-nya. Kan kalian udah ngitung tuh tadi. Berarti jadi V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2 ya. Dikali konsentrasi BR2 pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Udah kayak gitu aja, persamaan lanjutnya kayak gini aja ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Sekarang yang D. Yang D itu ditanya orde total. Oke, kalau orde total itu gimana? Di total.
Ditambahin aja ya. X tambah Y, Bu. 3. Tinggal 3. 2 tambah 1, yaitu 3. Itu, ya. Saya sampai D, sampai yang D ada yang mau ditanyain nggak? Nggak. Oke, lanjut ya. Oh, ada kayaknya. Sebentar. Ibu lihat dulu chat. Kenapa Sylvia? Gimana? Kalau yang C, yang persamaan laju reaksi, si K-nya nggak usah pakai angka, Bu. Terima kasih. Jadi kalau yang C, kan ini ditanyain persamaan laju reaksi dulu ya, secara umum. Nah, persamaan laju reaksinya kayak gini. Terus K-nya gimana, Bu? Nanti K-nya kan ada di E nih, disuruh ngitung ya. Jadi kalau ditanya persamaan laju reaksi udah kayak gini aja dulu, hanya memasukkan ordernya saja, ya. Gitu ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke. Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak? Oke, sekarang yang E ya. Nah, yang E itu ditanya tetapan. Nah, baru nih yang barusan pertanyaannya Sylvia. Bu, kalau tetapan gimana, Bu? Oke, sekarang yang E kita hitung tetapannya ya. Mudah-mudahan ini cukup. Yang E. K-nya berapa? Gitu ya, ini K-nya berapa. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau K itu sama ya di setiap percobaan. Berarti kamu tinggal masukin aja, kan ordernya udah ada nih. Nah, lajunya udah ada, konsentrasi udah ada. Jadi terserah mau pilih percobaan keberapa untuk menentukan K. Bebas. Cobaan satu aja ya. Untuk nentuin K, misalnya kamu pakai yang percobaan 1. Berarti K ya yang ditanyakan. Nah, misalnya nanti berarti jadi V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO yang pertama pangkat 2 kali konsentrasi BR2 yang pertama pangkat 1 gitu ya. Nah, baru masukkan V1-nya itu kan 6 ya. Betul? 6 molar per sekon. Di situ tuh ya satuannya. Sama dengan K dikali konsentrasi NO yang pertama itu ini ya. 0,1. 0,1. Oke, sebentar. Ibu memasukkan satuannya ya. Supaya. Karena suka ada yang nanya satuan K-nya berapa gitu ya. Molar ya. Ini molar kuadrat berarti BR-nya 0,05 molar gitu. Oke. Yuk, hitung sekarang. 6 molar per sekon sama dengan K. Ini teh 0,1 kuadratnya berarti boleh nggak jadi 10? 0,01. Ya, 0,01 ya. Ibu pengen jadiin 10 pangkat. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Bu. Ya, jadi 10 pangkat min 2 ya. Betul ya, kan 0,01. Nah, ini molar kuadrat. Nah, yang 0,05 Ibu jadiin 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita otak-atik. Kan yang ditanyain K ya. K sama dengan gitu kan ya. Berarti ini adalah 6 molar per sekon dibagi ini teh 5 ya kali 10 pangkat min 4 molar pangkat 3. Benar nggak? Sampai sini. Benar. Benar, Betul Bu. ya? Oke. Nah, terus ini molarnya Ibu coret ya. Ini tinggal 2, betul? Iya. Oke. Nah, sekarang kita otak-atik angkanya. Angkanya kan jadi gini, 6 bagi 5 itu berapa? 1,2 bukan? Iya. Ya, ini 1,2 ya. Oke. 1,2, kemudian 10 pangkat min 4 naik, itu jadi 10 pangkat 4 bukan? Iya. Jadi positif ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang ini teh berarti sekon pangkat min 1 dulu ya. Sekon pangkat min 1. Oke, molar kuadrat naik itu jadi molar pangkat min 2 bukan? Iya, Bu. Oke, nah berarti Iya. nanti satuannya, sebentar. Satuannya itu adalah molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1. Ya, udah kayak gitu. Jadi ini K-nya 1,2 kali 10 pangkat 4. Jadi gede banget K-nya ya. Berarti berapa 10 pangkat 4-nya 10.000 ya. Berarti 12.000 gitu ya. Sampai sini ada yang bertanyakan untuk yang E? Bisa?
bulir sama ininya sama satuannya ya nanti bisa terakhiran lah satuan karena terkadang ada soal yang menanyakan satuannya kalau di UTBK sih biasanya ya satuan untuk satuan K ya berapa K atau satuan K dari persamaan laju berikut nah biasanya gitu suka ditanyain gitu satuannya ya boleh Sylvia gimana? Yang satuannya itu pangkatnya bakal beda-beda Bu setiap soal. Betul, jadi satuan K itu tergantung ordenya. Kalau order 0, nanti satuannya kan V sama dengan K, berarti nanti satuannya molar per sekon aja gitu ya. Nanti kita lihat ya yang lain ya. Ini mah karena order 3 berarti ini satuannya gitu. Ini kan order 3 ya kalau ditotalin kan 3. Maka satuannya adalah molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1 ya. Tuh, tergantung dengan soal. Udah, ada lagi? Terakhir ya yang F ya, karena ini waktunya 8.15. Nah, yang F berapa laju reaksi jika konsentrasi NO adalah 0,2, BR-nya 0,1. Sebelah sini ya. Oke, yang F itu ditanyain berapa laju reaksinya kalau konsentrasi NO-nya, aduh berapa tadi lupa. 0,2 ya. 0,2 molar. BR2-nya adalah 0,1 molar. Nah, ini tinggal dimasukkan saja berarti ya. Nah, berarti nanti V-nya adalah K dikali konsentrasi NO, tadi kan pangkat 2. BR2 pangkat 1 ya. K-nya tadi kan udah hitung ya, 1,2 kali 10 pangkat 4, sorry. Molar pangkat min 2 per sekon aja lah, biar kalian nggak bingung. Ini masukkan NO-nya, diganti gitu. 0,2 molar kuadrat ya terus itunya 0,1 nah baru dihitung aja silakan ya berapa ibu sukanya diginiin sih ini molar pangkat min 2 per sekon ini teh 0,2 2 kali 10 pangkat min 1 4 kali 10 pangkat min 2 ya molar kuadrat ini molar aduh lupa satuannya ini 10 pangkat min 1 molar ya. Nah, udah masukkan aja sih. Ini kan dicoret ya. Red gitu kan. Iya nggak sih? Enggak ya? Nah, iya benar. Nah, terus sok hitung berapa? 4,8 ya? Kali 10. Coba, ini kan 1,2 kali 4, 4,8. 10 pangkat 4, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1, itu jadi 10 pangkat 1 ya. Oke, itu berarti molar per sekon. Udah satuannya. Jadi lajunya adalah 48 molar per sekon. Kayak gitu ya. Itu untuk yang F ya.